menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, bisa saja omongan orang banyak, backing lah atau apa. Nah sekarang siapa yang menyatakan misalnya Al Zaitun, Pak Panji Gumilang ini secara konstitusi, secara undang-undang salah? Saya tadi udah katakan, Galarua itu jipbo. Kita melihat dan merasakan dari berbagai informasi yang kita peroleh, di sini dilakukan ketidakadilan, dilakukan ketimpangan, dilakukan diskriminasi. Nah kami organisasi yang memang bermoto untuk menegakkan itu ya dengan sendirinya terpanggil. Diminta atau tidak diminta Bapak, kami harus terpanggil untuk memperjuangkan itu. Misalnya Bapak juga tiba-tiba mengalami diskriminasi di sana, Bapak minta atau tidak minta, kami pasti turut membela Bapak. Itulah tujuan kita datang ke sini, apakah betul ya. Tetapi walaupun demikian misalnya Al Zaitun dikatakan salah, ya proporsional aja. Lakukanlah itu juga kepada institusi lain. Kita itu yang kita minta. Setara kan? Coba, equality before the law. Lakukan dong, cek itu organisasi-organisasi lain, lakukan hal yang sama. Jadi ini maksudnya MUI gimana? Ya MUI lah, itu serang aja MUI ya. Sebagai orang dalam atau dikatakan NII atau KW9 ya. Tapi pada akhirnya saya berkesimpulan bahwa NII ini hanya cover gitu. Hanya selubung gitu ya. Jadi kan praktek-prakteknya pada kenyataannya itu juga yang saya baca dari buku itu ya tidak sesuai dengan apa yang dulu sudah direncanakan mungkin oleh NII yang versi yang zaman dulu gitu ya. Jadi saya pikir oh ini karena sudah banyak jauh menyimpang dari Islam, ini sudah merusak generasi muda ini gitu. Contohnya yang sekarang masih terjadi ya, saya rasa masih banyak yang melakukan teman-teman di dalam itu bekerja pada yayasan-yayasan sosial. Mereka mendirikan yayasan-yayasan sosial untuk sarana mendapatkan infak agar bisa memenuhi target infak yang disuruh kepada mereka. Karena memang saat saya terakhir itu infaknya targetnya sudah 300 juta. Kedua, ini masalah pelecehan ataupun tingkah laku yang bertentangan dengan penyesatan agama itu ya. Penistaan agama. Itu ini penistaan agama ini mestinya nyari saksi ahli dulu. Saksi ahlinya itu tidak cukup hanya saksi ahli dari MUI yang mengenai masalah itu sudah menodai agama apa tidak. Tetapi juga ahli pidana. Karena di dalam Undang-Undang Penyesatan 156A itu bunyinya pernyataan hanya yang mengandung permusuhan gitu ya. Tetapi dua, dengan maksud supaya orang itu tidak masuk agama itu atau agama yang masuk Pancasila. Nah kalau PG kan enggak, dia ngomong gini, tapi kan dia tujuannya kan supaya orang itu ikut tetap beragama. Jadi itu nanti hakimnya pusing itu, gimana cara mempertimbangkan ini apakah ini masuk pelecehan apa tidak. Ada Al Zaitun Pondok Pesantren beserta santri-santri dan alumni, dan di dalam Al Zaitun ada Panji Gumilang beserta cangkang-cangkang yang dibentuk oleh dia, yang menjadikan Al Zaitun ini menjadi bejana dari melting potnya berbagai anggota NII KW8, KW9 ini sebagai alat untuk memproteksi gerakan-gerakan mereka. Nah, kalau melihat apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang dengan proyek NII KW8, KW9-nya ini, kita harus memisahkan antara santri dan alumni yang dilahirkan oleh Al Zaitun. Nah, ini yang harus kita bedakan. Artinya tidak semua alumni Al Zaitun ini harus terpapar NII gitu. Pengakuan ex-karyawan Ponpes Al Zaitun tentang Panji Gumilang bikin rumah tangga hancur berantakan. Kekecewaan dirasakan mantan santri dan pegawai Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat lantaran sejak bergabung dengan Panji Gumilang hubungan rumah tangganya hancur berantakan. Salah satu mantan santri sekaligus pegawai Ponpes Al Zaitun Indramayu mengungkapkan kekecewaan dan penyesalannya usai bergabung dengan Panji Gumilang. Hal itu disampaikan mantan pegawai Ponpes Al Zaitun dikutip dari kanal YouTube @Metro TV, diunggah Sabtu 8 Juli 2023. Ex-karyawan Panji Gumilang membeberkan alasan berhenti dari Ponpes Al Zaitun. Dalam wawancara yang dilakukan secara video conference, mantan pegawai santri Al Zaitun tersebut secara terang-terangan menyampaikan alasan pengunduran dirinya sebagai bagian dari Ponpes Al Zaitun. Bahkan pengakuannya cukup mengejutkan lantaran mantan pegawai Ponpes Al Zaitun itu menyampaikan sejak bergabung dengan Panji Gumilang banyak di antara pegawai yang rumah tangganya hancur berantakan.
Menurut keterangannya, hancurnya rumah tangga beberapa pengikut Panji Gumilang ditenggarai banyaknya aturan dan kebijakan yang harus dituruti setiap anggotanya. Termasuk mantan pegawai Ponpes Al Zaitun Indramayu tersebut turut hancur dan berujung perceraian akibat mengikuti semua perkataan Panji Gumilang. Ya, termasuk rumah tangga saya dan berujung perceraian, cetusnya. Tak hanya persoalan itu saja, mantan pegawai Ponpes Al Zaitun mengungkapkan ada satu hal lagi persoalan untuk meyakinkan dirinya keluar dari pesantren yang disebut sebagai salah satu ponpes terbesar di Asia tersebut. Saya bersama teman saya ya keluar dengan beberapa alasan yang mungkin tak bisa diceritakan di sini, ungkapnya. Dijelaskan mantan pegawai Ponpes Al Zaitun sebelum dan sesudah dirinya memutuskan untuk keluar dari Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang tersebut. Setidaknya ada ratusan hingga ribuan pegawai yang melakukan hal yang sama.